Jangan ngomong, Romo, dari kecil memang saya dilahirkannya seperti ini. Halo, kalau lahir kampret, jangan mati kampret juga. Kalau lahirnya nggak bener, ya matinya menjadi manusia mulia. Ngomongin pasturnya, kurangin. You know what happened? Itu 4 emak-emak merangkai bunga. Satu. Lalu si Oma itu sudah buat tanda salib, dia kocok anjing. Gitu, dia langsung teriak gitu. Malaikat, wah. Bohong banget. Jadi orang mengampuni itu bukan berarti bisa melupakan. Nggak akan. Nggak bisa dilupakan yang sakit itu. Tetapi saya bisa mencintai lagi. Saya bisa memberikan yang terbaik lagi pada dia. That is forgive. Itu pengampunan. Gitu. Dan sekali lagi, saya tidak akan bisa mengampuni kalau tidak bersama Tuhan. Bersama Tuhan. Kalau Anda tidak bersama Tuhan, yang paling menonjol adalah apa? Kesakit-hatian, kekecewaan, kemarahan. Itu. Sumber penderitaan dunia ini adalah apa? Orang tidak mampu memaafkan. Dan bukan hanya tidak mampu, tetapi tidak mau memaafkan. Dan ingat, luka itulah yang membuat Anda sampai kapanpun tidak akan merasakan berkat Tuhan. Saya tidak mengatakan Tuhan tidak akan memberkati. Tidak. Tuhan memberkati. Tetapi Anda tidak akan merasakan berkat Tuhan. Kenapa? Karena hati Anda dipenuhi dengan apa? Marah. Jengkel. So, tinggal di dalam Allah supaya kita bisa berkata apa? Let go, let go, let go. If you cannot let go, you pray. So, you let God. You let God. Biarkan Tuhan yang memampukan kamu. Saya tidak bisa, saya tidak mampu, pastor. Betul. Berdoalah. Mampukan Tuhan supaya saya bisa. Saya kadang-kadang berhadapan kebetulan. Saya tinggal di OSC. Saya dewan dengan provinsial harus mendampingi beberapa pastor. Ada pastor-pastor yang sulit sekali. Susah sekali. Walaupun sudah jadi pastor masih kekanak-kanakan. Kita harus panggil mereka. Kita harus ngobrol dengan mereka. Ada satu pastor waktu itu, ini orang berat ini. Kakak kelas saya. Dan kita di dewannya adalah adik-adik mereka. Adik-adiknya dia. Kita junior, dia senior banget. Dan kita harus memanggil senior banget. Untuk ditegur. Untuk diberitahu. Asli saya itu sebelum rapat, sebelum memanggil, saya berdoa. Tuhan lembutkan kami. Tuntun kami. Dan Bapak Ibu apa yang terjadi? Itu pastor betul-betul tidak membela diri sama sekali. Dia betul-betul taat. Ya, saya salah. Saya akan berubah. Sampai kita, oh my God. Kok gampang banget sih? Itu. Anda ingat waktu Bapak Paus misa di GBK? Anda ingat? Hujan deras. Iya toh? Kan saya di KUR. Kerasa banget. Kita pakai kencang banget hujan. Lalu Salam Maria berapa kali? 10 kali. Dan apa yang terjadi? Terang sekali. Betul? Sampai panas. Lalu anggota KUR ini berkata, wah kita kebanyakan Salam Marianya. Harusnya 7 kali aja ya. Biar agak teduh sedikit gitu ya. Makanya Romo Yus dapatnya sepeda, saudara-saudara gitu ya. Jadi perhatikan di sini. Jangan pernah meragukan Tuhan, Bu. Jangan pernah. Bahwa Tuhan itu Bapa. Ingin diajak. You punya masalah. Oke, gua Bapa. Berseru. Maka Injil mengatakan, marilah padaku. Semua yang letih lesu. So kalau manusia ini tinggal di dalam Tuhan. Maka manusia harus apa?
Yesus ingin bertindak di dalam diri kita. Pertama-tama, kita harus banyak merasakan berkat Tuhan, berkat Tuhan, berkat Tuhan. Kita harus belajar melambungkannya. Terpujilah Engkau Tuhan, terpujilah, syukur kepada Allah. Saya tak henti-hentinya. Tadi Romo Yus juga ketemu dengan saya sebelumnya. Pastor Eko ini bicara terus kemana-mana. Kata dia tuh, asuransikan mulutnya. Emang saya itu di mana-mana bicara. Kemarin di Sabah itu sampai 4 hari saya retret sendirian, pagi sampai malam, full. Dan Bapak Ibu, saya flu. Anda tahu saya flu? Kenapa? Nggak tahu. Tuhan, tolong. Jadi setiap saya bicara, saya nggak pernah merasa sakit. Baru setelahnya. Tapi orang merasa, Romo kok kuat banget. Mana kuat gue? Oke. Gitu ya. Jadi selama kita berjalan bersama Tuhan, jangan takut. Saya sampai pekerja saya itu di rumah retret kaget ngelihat saya. Sedikit-sedikit pergi. Pastor senang kalau saya pergi. Karena saya selalu bawa oleh-oleh. 3 minggu yang lalu saya gak pergi kemana-mana. Mereka mengeluh, kamu kok gak pergi sih? Kenapa? Suplai habis. Lalu kalau saya pergi, karyawan saya berkata, Romo ini kok gak capek sih? Capek kata saya itu. Saya inginnya jadi pastor yang tenang, duduk nyaman. Itu toh gak repot, gak harus nyiapin ini itu. Ini maunya. Tetapi kalau Tuhan maunya lain, you follow God. Don't God follow you. Ada saatnya saudara-saudara, ingat. Ada saatnya. Di saat Anda sedang diberkati Tuhan, nikmatilah. Jangan tidur melulu. Nanti juga tidur selama-lamanya. Benar, sedikit-sedikit tidur. Di gereja baru tanda salib. Wah. Saya kalau ngelihat orang di gereja kayak gitu suka berdoa, Tuhan semoga gak bangkit-bangkit gitu ya. Kok mengeluh gitu. Loh, Tuhan itu sedang memberikan rahmat kehidupan. Nikmatilah. Karena dalam kenikmatan akan muncul apa? Syukur. Dan syukur itu adalah doa utama di dalam gereja. Ekaristi itu adalah mengucap syukur. Nah, Allah mau bertindak di dalam diri kita. Baru kita bisa menjadi jalan berkat bagi Tuhan. Untuk orang lain. Namun bagaimana supaya kita tinggal dan bisa berbuah? Bagus. Dikatakan harus ada yang dipotong, harus ada yang dibersihkan. Apa yang harus kita pangkas? Egois kita. Dosa-dosa kita. Sudah kalau tua itu sudah cukup, udah banyak dosa, kurangin. Ya kan? Kurangin. Kurangin. Ngomongin pasturnya, kurangin. Banyakin dengan doakan pasturnya. Gitu. Ya. Lakukan, bukan ya. Jadi kita harus sadar bahwa Tuhan menciptakan mulut kita untuk memuji. Untuk memuliakan, untuk memberikan berkat pada orang lain. Maka potong hal-hal yang membuat kita apa? Semakin terpenjara oleh setan. Oleh kelemahan kita. Jangan ngomong, Romo dari kecil memang saya dilahirkannya seperti ini. Halo, kalau lahir kampret jangan mati kampret juga. Kalau lahirnya gak bener, ya matinya menjadi manusia mulia. Allah tidak mau punya pengikut yang biasa-biasa saja, enggak.
Maka kita harus belajar memotong hal-hal yang tidak membuat kita makin dekat dengan Tuhan. Sudah kurangin nonton drama Korea, kurangin. Ada film yang lebih bagus dari drama Korea. Tonton, itu film sedang saya tonton. Bagus banget. Pemainnya sampai dipanggil oleh Bapak Paus Fransiskus. Judulnya The Chosen. Tentang Yesus Kristus. Di Netflix sudah muncul. Di www movie juga ada The Chosen. Itu film Yesus Kristus keren banget. Banyak film Yesus, tapi film Yesus ini sorry. Saya baru nonton 4 episode, maaf. Gue nangis. Terharu. Touching banget Yesusnya tuh. Jadi tidak membesarkan kemarahan, kejengkelan dan kasihnya banyak banget dirasakan di situ gitu ya. Jadi apa yang itu cari potong kebiasaan ngomongin, lebih baik apa doa. Saya kemarin itu kan OSC sedang pesta. Lalu ada ibu-ibu merangkai bunga pagi-pagi jam 8 sudah datang. Nah jam 12 itu karena kita misa, kita tuh ibadat. Saya jam 12 baru 2 rangkaian yang ada. Saya tuh kaget, buset 8, 9, 10, 11, 12, 4 jam baru 2. Dan kebetulan di gereja kita ada CCTV. Setelah saya doa, gue lihat CCTV. And you know what happened? Itu 4 emak-emak merangkai bunga. Satu. Jadi itu bunga tuh satu ada naikin lagi, tancapin lagi. Ya Allah, kata kita tuh. Nggak salah. Jadi potonglah hal-hal yang tidak butuh, tidak diperlukan. Gitu. Anda senang buka WhatsApp, oke. Tapi ambil waktu buka handphone itu untuk baca firman. Jangan lihat TikTok yang gak jelas gitu. Nah. Ya jangan ada oma-oma di panti jompo kemarin saking kusyuknya dia cium. Karena dia sedang ikut devosi. Dia cium handphonenya konslet. Lalu si oma itu sudah buat tanda salib, dia konslet anjing. Gitu, dia langsung teriak gitu. Ya enggak perlu kayak gitu juga gitu ya. Jadi apa yang saya mau katakan, kita harus tahu mana yang tidak butuh dalam hidup kita. Dan yang ketiga apa? Dibersihkan, dibersihkan. Artinya apa? Anda, Bapak, Ibu, jangan lupa setelah makin tua harus punya komunitas. Komunitas, bukan komunitas belanja. Bukan komunitas arisan. Bukan komunitas hanya ziarah, enggak. Pendalaman iman, pelayanan. Jangan berpikir nanti di dalam komunitas itu saya tidak akan terluka. No. Pasti ada setan di dalam komunitas itu. Betul. Tetapi justru apa? Justru hal-hal yang tidak baik dalam pelayanan itu memurnikan kita. Anda tuh sungguh-sungguh mau melayani atau jangan-jangan di dalam pelayanan Anda itu adalah apa? Mengisi waktu. Daripada di rumah ketemu suami nyebelin. Karena kemarin ada yang seminar, bapak-bapak cerita jujur banget. Pastor, saya seminar ini disuruh istri saya. Dia ngomong, kamu sih ikut seminar dengan Pastor Eko sana. Biar ketawa. Saya ngelihat kamu sudah nyebelin. Lama-lama saya racun kamu mas. Kamu itu kelihatannya gak happy dengan saya. Lalu suaminya berkata, emang. Jadi dia datang, dia memang rupanya seorang bapak yang masuk masa pensiun tidak siap. Dia marah, dia jengkel. Karena apa? Sudah membayangkan, pasti kalau sudah pensiun dia hanya diam seperti monyet. Gak punya pekerjaan, dia menolak, dia marah dengan dirinya. Tapi karena dia marah dengan dirinya, yang ada istrinya, sampaikan kepada istrinya.
Dia jadi apa yang terjadi di situ? Kita harus belajar apa? Membersihkan. Maka penderitaan, kesakitan, kekecewaan di dalam hidup bersama itu adalah apa? Membersihkan motivasi kita, membersihkan kesungguhan kita. Saya tinggal dengan pastor, 10 pastor. Suster juga sama atau tinggal dengan komunitas. Suster ya. Suster komunitas apa suster? Hah? Fransiskan. Berapa suster? 19. Jadi suster tinggal dengan 19 malaikat? Atau malaikat pencabut nyawa? Malaikat. Wah. Bohong banget. Suster tahun keberapa? Tahun ketiga. Oh, baru 3 tahun. 35 tahun nih, penuh penderitaan. 3 tahun kan masih honeymoon, you know. Ya, dalam perkawinan semuanya iklan. Ayo buka. Itu malaikat. That's good, suster. Indah tuh. Jadi betul, kami pun nggak berani itu, makanya tua banget yang itu mah. Ini mah kelihatan seumur Abraham, suster yang ini mah. Iyalah, di dalam hidup membiara pun kami banyak hidup dengan orang-orang yang menyakitkan. Tuh, banyak. Kecewa, sakit, jengkel, ya gitu. Tetapi apa yang mau terjadi? Kita dimurnikan. Jadi justru kelemahan sesama adalah cara Tuhan membersihkan kita.